Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang kedua dari kajian kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah salafi yang sesungguhnya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas makna sunnah menurut istilah atau al-maqsudu bisunnati fil istilahi. Penulis mengatakan, amma ta'rifu sunnati fil istilahi, adapun yang dimaksud dengan sunnah menurut tinjauan istilah, falaha istilahun indal muhaddithin, maka ada sunnah menurut istilah muhaddithin atau ahli hadis, kama anna laha istilahan indal usuliyin, dan ada juga istilah hadis menurut ahli usul fikih atau usuliyun. Wa kadzalika indal fuqaha'i, dan ada juga istilah sunnah menurut ulama-ulama ahli fikih. Perlu ikhwah ketahui bahwa para ulama berbeda-beda di dalam mendefinisikan sunnah menurut istilah, dan perbedaan ini tergantung pada objek pembahasan mereka. Maka ulama hadis mereka memiliki makna sunnah tersendiri yang tentunya berbeda dengan makna sunnah yang dimaksud oleh ulama usul fikih. Dan juga misalnya ulama-ulama fikih, saat mereka menyebutkan kata sunnah, maka mereka memiliki istilah tersendiri yang maknanya tentunya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh ulama usul fikih, dan juga berbeda dengan apa yang dimaksud oleh ulama ahli hadis. Fa fi istilahil muhaddithin, makna sunnah menurut istilah ahli hadis, hiya ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan dan juga ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, au sifatin, atau berupa sifat. Maksudnya, sifat juga termasuk ke dalam cakupan makna sunnah menurut ulama ahli hadis. Khalqiyatan au khuluqiyatan, baik sifat itu berupa sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khuluqiyah, yakni sifat yang merupakan karakter ataupun tata krama, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au siratin sawa'an kana qabla al-bi'tsati au ba'daha, atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana qabla al-bi'tsati, sama saja, baik hal yang berkaitan dengan Nabi itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, au ba'daha, atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama hadis atau muhaddisin adalah segala hal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun itu. Jadi cakupannya luas sekali. Misalnya kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis yang sahih adalah seseorang yang memiliki paras yang rupawan, ganteng. Maka menurut ulama hadis,
Rasulullah ganteng itu adalah sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ada riwayat yang menyebutkan tentang sifat fisik Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Nabi adalah manusia yang paling rupawan. Atau misalkan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW memiliki fisik yang ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih, tidak juga terlalu hitam. Rasulullah SAW misalnya dahulu berdagang ke negeri Syam. Rasulullah SAW dahulu pernah menggembalakan kambingnya penduduk Makkah untuk mencari penghidupan. Nah, menurut ulama hadis, ini dikatakan sebagai sunnah. Alasannya adalah karena memang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal demikian sahih adanya. Bainama hiya fi istilahil usuliyin. Adapun sunnah menurut istilah usuliyin, ulama-ulama usul, maksudnya adalah usul fikih, tutlaku ala ma jaa mankulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaksudkan kepada segala yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunass alaihi fil kitabil aziz, yakni sesuatu yang teksnya tidak tercantum di dalam Al-Quran. Bal innama nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi redaksinya, teksnya itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana bayanan lima fil kitabi, baik teks ini atau apa yang datang dari Rasulullah ini posisinya adalah sebagai penjelas bagi Al-Quran, aula ataupun tidak. Ikhwah, mesti dapat membedakan makna sunnah menurut ulama ahli hadis dan makna sunnah menurut ulama usul. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ulama hadis ketika menyebut sunnah, maka maksud mereka adalah semua riwayat sahih tentang Nabi SAW, apapun itu, baik sebelum beliau menjadi Nabi ataupun setelah beliau menjadi Nabi. Nah, adapun ulama usul fikih, ketika mereka menyebut sunnah, maka yang sedang mereka maksud adalah sumber syariat yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana yang barangkali telah diketahui oleh ikhwah, bahwa syariat Islam ini tentunya ada sumbernya. Al-Quran itu adalah sumber syariat Islam. Sunnah itu adalah sumber syariat Islam. Ijma itu adalah sumber syariat Islam. Kemudian juga qiyas itu juga adalah sumber syariat Islam. Saya berikan contoh seperti ini. Di antara syariat Islam adalah taat kepada ulil amri yang muslim atau penguasa muslim. Baik dia disebut Amirul Mukminin, disebut khalifah, disebut raja, disebut presiden, disebut kaisar atau yang lainnya. Selagi mereka adalah muslim, maka di antara syariat Islam terkait dengan ulil amri adalah taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum taat kepada mereka? Hukumnya adalah fardu atau wajib. Apa dasar dari syariat ini? Dasarnya adalah Al-Quran. Maka dikatakanlah, oh berarti Al-Quran di sini sebagai sumber syariat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga ulil amri atau para pemimpin dari kalangan kalian atau kalangan muslim. Saya berikan contoh yang lain. Di antara
syariat Islam yang berkaitan dengan adab berpakaian bagi laki-laki adalah menggunakan celana atau kain di atas mata kaki. Jika ada orang yang bertanya, apa sumber syariat ini? Maka jawabannya adalah, sumbernya adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar." Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kain yang menjulur melebihi mata kaki itu bagiannya adalah api neraka. Tentang syariat menggunakan kain atau celana bagi laki-laki di atas mata kaki, ini nasnya, teksnya itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi adanya dalam sunnah. Nah, makanya kalau ketika orang bertanya dalil kepada kita, maka biasa kita menjawab, dalil dari Al-Quran adalah seperti ini, dalil dari sunnah adalah seperti ini, dalil dari ijma adalah seperti ini, atau misalkan dalil dari qiyas adalah seperti ini dan itu. Intinya, ahli usul fikih atau usuliyun, ketika mereka mengatakan sunnah, maka yang mereka maksud adalah sumber syariat yang kedua setelah Al-Quran. Sehingga ganteng misalnya, ya, menurut ulama usul itu tidak termasuk sunnah. Kenapa? Karena ganteng itu bukanlah syariat Islam. Allah tidak melihat kepada fisik kita. Apakah kita ganteng atau tidak, cantik atau tidak, apakah kita tinggi atau pendek, apakah kita putih atau hitam. Ini bukanlah syariat Islam sama sekali, dan ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama-ulama usul tidak akan membahas hal-hal semacam ini.